Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Bang R ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bang R mau ajakin teman-teman spill tipis-tipis kolam yang di belakang ya. Spill tipis-tipis kolam yang di belakang karena banyak banget tuh setiap Bang R upload video ya, apalagi waktu pas terkait Bang R update seputar kura-kura sulcata, kita kan buatnya videonya di sini ya. Nah, banyak banget tuh yang tanyain, Bang spill kolamnya, Bang spill kolamnya. Nah, jadi ini Bang R bakal spill kolamnya tipis-tipis lah ya. Mulai dari ukuran, mulai dari biaya, mulai dari proses filtrasinya, sampai dengan isinya ada apa aja ya. Oke. Nah, sebelum Bang R spill, jangan lupa dikasih like dulu sama di subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen kalau mau ada yang di request lagi ya guys ya. Oke. Nah, jadi ini untuk visual kolamnya ya guys ya. Jadi gua sendiri bikin kolam ini pas di depan pintu ya guys ya, di depan pintu rumah. Nah tuh ya, kondisinya kayak gini. Nah ini kondisinya pas banget di depan rumah guys tuh ya. Jadi kebetulan rumahnya nggak terlalu gede ya. Bagian depan Bang R buat kasih tanaman yang kecil-kecil kayak gitu ya. Nah, tanaman kecil-kecil, terus pas begitu masuk memang dari rumahnya kemarin ya ada tempat nggak terlalu gede, untuk kondisinya sendiri cuman untuk lebar 1,5 m guys. Jadi 1,5 m ya. Untuk ke bagian belakangnya itu Bang R cuman pakai 1,5 juga ya. Jadi sebenarnya untuk total diameternya 1,5 kali 1,5 guys, tapi untuk kolamnya sendiri ya Bang R nggak terlalu ambil gede. Karena kenapa? Nah, kita juga butuh untuk filtrasi ya guys ya. Nah, jadi yang di bawah pot ini filtrasi guys. Nah, coba kita buka dulu ya. Jadi yang paling penting ya, kalau teman-teman mau buat koi kayak gini ya, kolam-kolam koi kayak ini, pond koi kayak gini ya, teman-teman juga harus perhatiin filtrasinya ya. Nah, jadi Bang R pakai kayak gini ya. Jadi ini totalnya ada 3 ya, ada 3. Nah, nanti kita spill ya. Nah, kita spill dulu yang di bagian kolamnya dulu aja guys ya. Nah, jadi untuk kolamnya sendiri ini total yang kepake ya. Ini total yang kepake dari sini ke sini itu cuma 95 cm guys. Jadi 95 dikali ke sana itu 1,3 guys, 1,3 dengan kedalaman ini 60 cm ya. Kedalamannya nggak terlalu dalam ya. Nah, jadi sama lutut Bang R aja nih, posisinya masih sama ya. Jadi kurang lebih ini 60 cm. Nah, untuk kondisi di bagian luar ya, Bang R cuman pakai ini satu ya. Ini apa namanya Bang R lupa nih. Coba yang tahu bantu komen ya. Jadi intinya kalau yang di atas dia untuk saring kotoran yang di bagian atas ya. Jadi tuh lihat ya, walaupun koinnya totalnya ada 15 ya, total ada 15, dengan kondisi kolam yang nggak terlalu gede, di atasnya nggak ada kotoran guys tuh ya, bersih ya tuh, bisa kayak jadi kaca ya, kaca buat tanaman yang di atas. Nah, jadi untuk yang bagian atas ini dia untuk menyaring kotor-kotoran yang di bagian atas. Nah, dia bakal masuk ke chamber utama guys ya, chamber pertama ya. Nah, terus juga di bagian bawah juga ada sebenarnya guys ya, cuman nggak terlalu kelihatan ya. Tuh, di bagian bawah situ juga, di bagian tengahnya ada ya, di bagian tengahnya ada. Jadi Bang R buat sedikit landai agak ke tengah guys. Jadi mulai dari sana ke sana, sana sini itu kita bikin landai ke bagian tengah untuk di bagian dalam ya. Jadi yang bagian tengah sedikit lebih dalam, kurang lebih 62 cm ya, karena tingkat kemiringannya juga nggak terlalu miring. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kalau untuk kotoran dari si ikannya sendiri yang ada di dalam, itu dia bakal turun ke bawah ke bagian tengah guys. Jadi akan kesedot juga ke bagian sini ya. Nah, ke bagian sini. Jadi untuk total yang kita pakai untuk penyaringannya aja, satu bagian atas sama satu bagian bawah ya guys ya. Nah, itu untuk perihal filtrasinya guys ya. Nah, terus untuk bagian dorongan air ya guys ya, dorongan air. Nah, ini dari chamber ketiga ya, ini dari chamber ketiga, yang dimana chamber ketiga itu cuman isinya lampu UV aja
ya, lampu UV. Sorry ya nggak bisa dibongkar karena kondisi agak terlalu jauh. Nah, jadi memang di sana low maintenance banget. Karena low maintenance ya, jadi Bang R taruhnya di ujung ya. Jadi di sana itu tempatnya cuma mesin air sama lampu UV guys ya. Ada paling sedikit-sedikit itu isinya kayak karang-karang jahe aja gitu ya. Tapi di bagian atas antara chamber kedua ke chamber ketiga. Jadi chamber ketiga tetap isinya cuma mesin pompa sama lampu UV aja. Nah, untuk pemompaannya sendiri ya guys ya, ini terbagi jadi 3 dia guys ya. Jadi gua pakai yang 20 liter per jam ya. Gua pakai mesin yang 20 liter per jam, 20.000 ya, sorry, 20.000 per jam. Yaitu 20.000 liter per jam itu dia bisa pakai untuk 3 dorongan. Jadi satu dia ada di bagian sini. Nah, tuh ya. Nah, di bagian bawah di situ dia ada keluarin air ya. Terus di bagian atasnya untuk waterfall ya guys ya. Nah, waterfall ini ala-ala jembatan Musi guys ya. Ini ala-ala jembatan Musi. Nah, ala-ala jembatan Musi kayak gitu ya kita buat ya. Tuh keren banget ya. Nah, kalau dilihat dari jauh dia kayak jembatan Musi, ada 2 tiang kayak gitu. Nah, di tengah-tengahnya ada waterfall kayak gitu guys. Nah, untuk bagian atas dia ada 2, total ada 2. Nah, terus ada satu lagi di bagian dalam. Di bagian dalam situ gunanya untuk ngedorong kotoran guys. Jadi di bawah sekali itu ada lubang kayak gitu guys ya. Jadi terkoneksi dari satu mesin itu. Jadi outputnya 3, satu di sini di bagian dalam, satu di bagian bawah situ ya untuk menambah dorongan waterfall yang kedua. Nah, satu untuk waterfall yang di bagian atas ya. Nah, jadi ada total 3 output dari si pompanya sendiri ya. Jadi dari tiga output tadi, yang satu fungsinya untuk buang kotoran ya, buat ngedorong kotoran sampai ke tengah ya. Jadi biar ada tekanan dari bawah juga dan ada tekanan dari atas guys. Nah, jadi ada 2 tekanan yang menyebabkan kolam ini cepat bersih. Jadi walaupun Bang R juga punya ikan koinya 15 gede-gede semua ya, ini 15 gede-gede semua, paling kecil 35 cm guys. 35 cm, bahkan yang ini gedenya 55 cm udah ya. Nah, jadi dengan kondisi 15 ikan koi tadi semuanya aman ya, filtrasinya juga lancar. Nah, jadi untuk terkait output air kita total pakai 3 ya guys, pakai 3. Nah, terus untuk backwash gimana? Kalau untuk backwash sendiri di bagian chamber ya, Bang R cuman pakai 1 ya. Kebetulan karena memang di bagian depan kan kita udah bangun taman duluan ya. Nah, di bagian sini jadi ketutup ya. Nah, jadi Bang R cuman pakai di sini ya, karena di sini yang bagian paling kotor ya. Nah, jadi kalau kita mau backwash di sini guys, backwash untuk kotorannya ya. Nah, tapi jujuran aja ini pond ini udah dibangun kurang lebih bulan 1 2024 ya. Yang benar-benar udah rampung bulan 1 2024. Nah, sampai sekarang itu ini belum pernah kita bersihin ya guys ya, tapi tetap bersih di bagian atas. Nah ya, cuman nanti kalau udah dibongkar ini pasti parah banget, udah kayak lumpur di bagian dalam sini ya guys ya. Nah, lanjut ke bagian sini ya, bagian sini. Nah, jadi untuk keseluruhan pond ya, kita ada 2 untuk filtrasinya ya, 2, satu yang bagian atas, satu yang bagian bawah ya guys ya. Nah, untuk output air keluar kita total ada 3. Nah, gimana cara supaya air tetap bersih kayak gini? Dengan kondisi kita 1 tahun aja nggak pernah backwash guys. Nah, jadi Bang R cuma pakai ini aja ya. Jadi cuma pakai keran ya. Bahkan ini langsung dari PDAM guys ya. Ini langsung dari PDAM ya. Airnya langsung dari PDAM. Nah, Bang R tinggal tambahin aja ya. Tuh. Bang R tinggal tambahin aja. Jadi setiap harinya ini kan air pasti kedorong ya guys ya. Kedorong pada saat mereka makan. Nah, ini bakal keluar guys. Nah, ini jadi bakal tumpah kayak gini ya. Nah, kondisi air bakal tumpah kayak gini kalau posisi mereka makan. Nah, otomatis kan berkurang ya guys ya. Jadi setiap hari Bang R tambahin ya. Bang R tambahin airnya supaya kondisi waterfallnya pun berjalan dengan lancar ya. Karena kalau airnya kurang,
untuk ke bagian sini juga dia nggak bakal aktif ya guys ya, bagian atasnya. Nah jadi mesti tetap penuh seperti biasa, jadi setiap hari ditambahin dan nggak nyampe 5% sih guys ya. Nah sejauh ini aman-aman aja ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang jamuran atau terkena penyakit yang serius ya guys ya. Karena Bang R juga perhatiin pola makannya juga ya, jadi untuk makan juga nggak terlalu sering ya, makan nggak terlalu sering, dan untuk 2 minggu sekali Bang R kasih ini tuh ya. Jadi untuk bakteri baiknya ya, nah ini untuk bakteri baiknya, jadi Bang R masukin ini ke dalam si chambernya guys ya, ke dalam chambernya ya. Nah jadi kondisi air tetap bersih, tetap sehat ya guys ya. Nah, kalau untuk lumut-lumut ya, untuk di bagian dinding nggak pernah Bang R bersihin ya, karena lumut di bagian dinding juga sebenarnya bagus ya buat bakteri-bakterinya juga, nggak terlalu, ini buat bakteri baik juga kan kalau untuk lumut-lumut bagian samping ya. Yang penting jangan sampai dia keluar kayak lumut-lumut rambut kayak gitu guys. Nah lumut-lumut rambut itu yang bahaya guys ya. Nah jadi kalau untuk kebersihannya sendiri Bang R cuman bersihin di bagian sini aja guys. Nah ya, jadi cuman kita bersihin di bagian kaca, nah di bagian sini sama di bagian luar ya, supaya kondisinya tetap tetap enak dilihat ya guys ya. Tuh kurang lebih kayak gini. Nah lanjut, kalau untuk isinya ya, isinya totalnya Bang R isi 15 ekor koi plus 1 ekor komet ya, punya anak nih ya. Nah, habis main di pasar malam dapat ikan kecil nih ya, dapat ikan komet aslinya kecil banget, dulu dapatnya segini, sekarang udah gede ya, sekarang udah gede. Nah tuh ya, totalnya ada 15 ekoran koi ya yang Mbak R masukin campur-campur, mulai dari shiro, tancho ya, kohaku ya, doitsu ya, banyak ya pokoknya. Yang lebih ngerti koi udah paham lah ya tuh. Dan semuanya jinak-jinak ya tuh ya, semuanya jinak-jinak ya. Kalau kita masukin tangan tuh habis ya dikemut-kemut ya tuh. Nah, terutama yang karasi, kalau karasi ini dia alpanya guys kalau di sini, jadi kalau dia nekat yang lain udah pada nekat semua. Nah itu enaknya kalau pelihara koi ya. Nah lanjut ke bagian chamber. Nah untuk bagian chamber sendiri guys ya, untuk bagian chamber sendiri total ada 3 ya. Satu ini mechanical guys ya, jadi ini chamber mechanical. Sebenarnya di bawahnya ini isinya jaring-jaring semua guys, semuanya jaring. Jadi berhubung bagian atasnya ada space kecil ya, ada space kecil, jadi Bang R tambahin aja untuk cangkang-cangkang kerang kayak gini guys ya. Nah tuh ya. Nah sama di sini juga Bang R tambahin aerator ya, tambahin aerator supaya ketika Bang R masukin ini ya, bakteri starternya ini ya, dia lebih cepat keurai guys ya. Nah sama satu lagi juga, kalau kita masukin aerator di bagian lubang belakang ya, di bagian chamber yang pertama ini, nah daya serapnya juga lebih kencang guys ya. Itu yang ngerti fisika udah ngerti lah ya, Bang R nggak terlalu pro kalau urusan fisika guys ya. Nah terus yang kedua, semua isinya full kayak gini guys ya, isinya cangkang kerang sama karang jahe ya. Paling ada biobol nggak terlalu banyak sih guys ya, biobol. Bang R lebih fokusnya cuman pakai karang jahe aja tuh ya, bagian situ ya. Nah terus untuk yang di chamber ketiga ya, di chamber ketiga ya guys ya, itu yang chamber ketiga yang bagian sini, itu isinya cuma mesin pompa sama lampu UV aja guys ya, sama lampu UV. Jadi untuk yang ketiga sendiri nggak terlalu banyak lah guys ya, nggak terlalu banyak, dan masih banyak space area air yang bersih kayak gitu di situ ya guys ya. Nah lanjut untuk biaya ya, yang untuk biaya. Nah kalau Bang R sendiri bikin kolam ini ya, bisa bikin kolam ini ya. Bentar ya, kita setting dulu guys, setting dulu. Nah kita lanjut ya. Ini kalau untuk perihal biaya guys ya, jujur aja Bang R nggak pakai tukang kolam ya untuk di awal ya.
Jadi buat neken biaya juga, karena jujur aja kalau bikin pon segede ini ya, walaupun ponnya cuma 1,5 kali 1,5 lah ya secara global beserta filtrasinya ya, itu lumayan gede juga guys. Kalau di tempat kita di Palembang sini ya, mungkin bisa habis sekitar 35 sampai 40 jutaan guys. Jadi cukup pricey banget ya kalau di sini, karena memang untuk tukang taman sendiri di sini minim guys. Jadi ketika ada pun harganya lumayan. Jadi untuk di awal-awal Bang R pakai tukang bangunan yang biasa ya guys ya. Tapi kita mesti awasin untuk terkait pembuatannya guys. Nah jadi untuk bagian lantai-lantai dasar ini ya, bagian lantai dasar itu Bang R semua pakai tukang-tukang bangunan ya, pakai tukang bangunan. Nah jadi untuk dinding-dindingnya juga nih ya, karena ini mepet banget sama kamar ya guys. Nah ini mepet banget sama kamar ya Bang R. Jadi kalau pagi-pagi Bang R suka lihat ikan koi dari sini guys. Nah dari sini ya. Nah jadi untuk di sini kita tambahin bata juga, kita naikin juga ya sampai sini. Nah ini semua pakai tukang yang tukang bangunan guys. Tapi mesti kita awasi juga, karena untuk pon sendiri kan kita mesti pakai bahan yang bagus ya guys, supaya nggak bocor kayak gitu kan. Nah jadi untuk yang bagian sini rincian ya untuk bikin terkait pemasangan ini juga, itu Bang R habis sekitar upahnya aja ya, upahnya aja sekitar 1 jutaan kemarin ya. Nah pembuatannya habis 1 jutaan untuk di upahnya doang ya. Nah tapi untuk dari konstruksinya yang paling mahal sih jujur aja cuman di semen karet sama si kaca ya, karena kalau bata terbilang nggak cukup, nggak terlalu banyak makan ya kemarin ya. Ini total bata aja kemarin Bang R beli 500 biji ya, 500 biji masih sisa guys. Nah jadi kita buat untuk kotak chamber, kita buat untuk fondasi kolam ya, sama untuk bagian dinding beserta itu buat tatakan si jembatan ampera ya, tatakan jembatan amperanya sendiri itu nggak sampai 500 biji bata guys ya. Nah jadi lumayan hemat. Nah jadi kalau untuk terkait biaya ya, yang paling mahal itu ada di kaca, karena ini kaca Bang R pakai kaca temper glass ya, kaca temper ya. Nah ini kaca temper, kita pakai kaca temper yang ketebalannya 10 mili ya, ketebalannya 10 mili. Nah terus kaca tempernya 10 mili, dengan untuk semennya sendiri Bang R pakai yang Sika, merek Sika guys. Jadi merek Sika itu memang semen yang dikhususkan untuk kamar mandi sama kolam ya guys ya. Jadi dia tuh semen kayak ada campuran karetnya juga, jadi untuk menghindari kebocoran lah guys intinya ya. Nah itu total jadi kalau untuk budgetnya sendiri, kalau bata sih kemarin nggak sampai 200, sekitar 250 ribuan. Ini kaca tempernya habisnya di 350. Nah untuk yang di semennya sendiri, semen Sika kayak gitu, itu Bang R ngabisin kurang lebih 20 kilo guys. 20 kilo itu per 2 kilonya itu 118 guys, jadi tinggal dikaliin aja ya. Rata-rata kalau di sini 118.000 dikali 10 guys, karena satu wadah itu dia isinya 2 kilo ya, satu wadah isinya 2 kilo. Nah jadi kalau untuk total keseluruhan beserta pasir dan pasir sama semen di pondasi awal juga nggak terlalu mahal, kurang lebih habis di 300 ribuan juga. Jadi kurang lebih total-totalan kemarin 4-5 jutaan lah kalau untuk biaya ini aja ya, materialnya aja. Nah tapi kalau untuk yang di bagian atas, ya, bagian atas ini jembatan ampera ini pakai ini guys. Jadi ini pakainya foam, styrofoam ya guys ya. Tuh kayak ada yang retak tuh kan dikit kan. Nah ini semua styrofoam ya, jadi materialnya semua styrofoam, tapi kayak kelihat ini ya, kayak kelihat bahannya kayak keras kayak gitu ya, karena itu dicat aja sih guys. Memang di bagian luarnya dilapisin sama Sika ya guys ya, Sika dibikin agak kasar kayak gitu, sama di bagian styrofoamnya dibikin motif juga kayak batu-batu. Sebenarnya itu styrofoam ya, semuanya styrofoam, atas bawah itu semuanya styrofoam. Nah cuman pakai kaca di bagian sini aja, sisanya styrofoam semua ya. Nah itu kalau untuk biaya buat jembatan ampera itu aja kemarin habisnya 1 juta ya, 1 juta. Nah jadi sebenarnya dengan kondisi kita buat kolam kayak gini ya guys ya, dengan kita mix tukangnya tadi,
itu bisa lebih hemat jauh guys ya. Kalau misalnya kita buat pon kayak gini bisa habis 30 sampai 35 jutaan kalau misalnya langsung di tukang taman. Nah, kita bisa nurun lagi costnya guys, kayak gitu ya. Kita bisa nurun lagi costnya. Jadi total keseluruhan kemarin Bang R cuman habis 1 juta untuk tukang yang bangunan biasa, sama untuk dekor yang tukang tanaman beneran itu Bang R cuman habis 2 juta. Jadi totalnya 3 juta untuk biaya tukangnya aja. Tapi untuk keseluruhan pembuatan pon dan jembatan Ampera sendiri itu habis kurang lebih 10 jutaan cuman guys. Nah, hemat bukan ya? Jadi itu juga buat trik ya, tips and trick juga ya. Nah, jadi hemat bukan kalau misalnya kita pakai tukang yang di mix kayak gitu guys ya. Jadi itu tips and trick juga ya dari Bang R buat teman-teman yang pengen punya pon koi nggak terlalu gede tapi estetik ya. Nah, itu bisa di mix dengan cara seperti itu guys. Jadi yang seharusnya biaya untuk pembuatannya lumayan gede ya, jadi lebih hemat guys. Jadi kita bisa save ya lumayan lah guys ya, apalagi kayak kelas-kelas Bang R ya, nggak terlalu yang punya duit banget ya. Jadi ya, lumayan lah bisa dipakai buat yang lain juga, buat hobi-hobi yang lain. Contohnya kayak hobi Bang R tuh banyak guys ya. Nih salah satunya pelihara kura-kura kayak gini. Baliknya guys ya, pelihara kura-kura kayak gini ya. Jadi yang budgetnya tadi seharusnya habis 30 jutaan bisa hemat 20 jutaan. Bang R bisa alihin sisa uangnya ke pelihara kura-kura kayak gini guys ya. Apalagi buat teman-teman juga yang punya banyak keperluan lain lah selain Bang R ya. Nah, sisa-sisanya juga bisa dibeli buat beli tanaman kayak gini guys ya. Bisa beli anggrek, tanaman-tanaman dan lain-lain ya guys ya, supaya untuk kolamnya sendiri terlihat lebih hijau guys ya. Nah, gimana? Udah selesai belum informasi dari Bang R? Kalau memang belum ya, kalau memang masih ada pertanyaan ya, kalau dirasa memang agak kurang jelas, boleh di komen-komen aja guys ya. Jadi di komen-komen sambil ditanya-tanya ya. Nah, sebelum Bang R tutup ya, jangan lupa buat kasih support Bang R dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan boleh di komen ya. Oke, see you in the next time ya. Thank you for watching. Bye bye.